그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래 Halo teman-teman semua, dan tak lupa juga Bapak Reza Maulana MKom selaku dosen dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, bagi teman-teman, kami dari kelas 12 6A 30 dan kali ini kami akan membahas tentang yaitu cybercrime ya teman-teman. Nah, di dalam cybercrime ini terdapat salah satu yang namanya illegal content. Nah, inilah yang kami angkat ya teman-teman judulnya dalam analisis kami. Nah, untuk tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini teman-teman. Nah, dalam penjelasan ini saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Nah, untuk itu pertama-tama perkenalkan nama saya Wendy dengan NIM 12 19 0967. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya teman-teman. Nah, untuk analisis ini kami ambil pada studi kasus illegal content ya teman-teman. Nah, latar belakang, kita masuk dalam latar belakang nih teman-teman. Nah, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah tindakan kejahatan nih teman-teman yang dilakukan secara online ataupun digital. Nah, kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target ya teman-teman. Nah, di dalam dunia ini ada dua mungkin kejahatan ya teman-teman. Ada kejahatan di dunia nyata, ada kejahatan di dalam dunia maya atau dunia digital ya teman-teman. Atau bisa dikatakan di dalam dunia teknologi ya teman-teman. Nah, kejahatan ini juga bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan, organisasi, nah dimanapun mereka berada. Nah, tujuan cybercrime ini sendiri pun sangat beragam ya teman-teman. Bisa sekedar bercanda sampai kejahatan serius yang mungkin bisa merugikan korbannya teman-teman, baik secara pribadi maupun finansial ya teman-teman. Nah, pada praktiknya kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan oleh seorang diri ataupun sekelompok orang. Nah, subjek dari kejahatan ini bisa terjadi pada individu maupun kelompok orang ya teman-teman. Nah, para pelaku kejahatan dunia maya ini tentu saja orang yang sudah ahli teman-teman ataupun profesional. Nah, dalam berbagai teknik peretasan maupun hacking ya teman-teman. Bahkan tidak jarang sebuah aksi kejahatan atau cybercrime ini dilakukan dari berbagai tempat ya teman-teman. Bisa berbeda di waktu yang bersamaan. Nah, di sini langsung saja saya bahas mengenai illegal content ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui pada saat ini ya teman-teman, seluruh kegiatan manusia itu mungkin bisa dikatakan mengenalkan teknologi teman-teman. Nah, fungsinya dapat memberikan kemudahan ataupun hiburan bagi penggunanya ya teman-teman. Mungkin dari aspek fungsi maupun masing-masing kegunaan dari sebuah teknologi tersebut ya teman-teman. Nah, akses dari sebuah teknologi ini juga memiliki akses yang bebas teman-teman. Multi user ya teman-teman, bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan umur. Nah, yang dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun ya teman-teman. Nah, dan juga untuk sekarang ini internet mungkin menawarkan berbagai kemudahan teman-teman bagi manusia. Nah, akan tetapi hal tersebut mungkin disalahgunakan oleh tindakan manusia tersebut yang dari berbagai mungkin dari segi positifnya tidak ada ya teman-teman, lebih ke sisi negatif. Namanya juga kejahatan ya teman-teman, nggak ada yang namanya kejahatan itu berbau hal-hal yang positif ya teman-teman. Mungkin ada ya teman-teman. Nah, itu mungkin dari pengertian orang masing-masing ya teman-teman. Nah, ada juga manusia yang menggunakan teknologi ini dari hal yang berbau negatif ya teman-teman. Dalam beberapa kejahatan yang dilakukan, cybercrime ini mungkin melanggar yang namanya cyber law atau hukum dari tindakan kejahatan cybercrime ini ya teman-teman. Nah,
Adapun menurut saya atau menurut kelompok kami ada banyak kejahatan teknologi informasi atau cybercrime ini yang terjadi pada saat ini teman-teman, seperti pencurian kartu kredit, hacking, ataupun situs-situs web ya teman-teman. Nah, yang mana tentunya merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian ya teman-teman bagi orang lain. Nah, dalam latar belakang ini kami mengangkat yaitu pembahasan mengenai illegal content ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui illegal content ini merupakan kejahatan komputer yang dapat merusak generasi bangsa ya teman-teman. Nah, illegal content ini merupakan kegiatan yang menyebar atau mengunggah hal yang negatif teman-teman, atau hal-hal yang tidak mungkin bermanfaat bagi orang banyak ya teman-teman, maupun dari segi umur ataupun dari segi usia. Nah, tentunya ini dilarang ya teman-teman untuk dipersebar luaskan ya teman-teman. Namanya juga illegal content, berarti content atau yang dibagikan ini baik berupa foto, video, ataupun berita-berita yang mungkin tidak bermanfaat ya teman-teman, sama sekali tidak bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah yang disebut namanya illegal contents. Nah, untuk sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hidayat Sugianto, NIM 1219095. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pembahasan atau analisa kasus. Motif illegal contents. Cybercrime ini memiliki motif dengan menyerang individu dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan motif dendam ataupun keisengan yang bertujuan untuk merusak nama baik dan mencoba mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi ataupun individu manusia. Salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Adapun penyebab seseorang melakukan kejahatan komputer ini yaitu sebagai berikut. Akses internet yang tidak memiliki batasan. Perlu kita ketahui untuk saat ini, seseorang bisa saja mengakses internet dimanapun, kapanpun, sehingga kebebasan seseorang menggunakan internet tidak terbatas. Kelalaian individu dalam memanfaatkan teknologi internet. Kemudahan dalam penggunaan teknologi saat ini tidak lagi memandang usia. Para pelaku umumnya mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saya, yaitu tentang penanggulan illegal contents. Yang pertama, tidak menyebarkan dan memasang gambar, video, berita-berita yang berbau pornografi, ataupun hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua, memblokir situs-situs yang tidak pantas dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga negara terhadap betapa bahayanya masalah cybercrime illegal content untuk generasi bangsa saat ini. Yang keempat, menghindari situs-situs yang tidak terpercaya, biasanya berbau konten yang negatif ataupun hal-hal yang tidak pantas. Dan yang terakhir, mematuhi hukum yang berlaku saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari illegal contents dan cybercrime. Illegal contents berarti materi yang bersifat pornografi, diskriminatif, menindas rasis, ujaran kebencian, seksis, memfitnah pengguna atau pihak ketiga manapun, menyinggung pengguna atau kelompok manapun, pelanggaran privasi, identitas, atau kepribadian pengguna atau pihak ketiga, hak cipta pelanggaran, atau pedoman tentang pengelakan tindakan keamanan teknis atau teknologi manajemen hak digital, kode berbahaya seperti virus dan Trojan horse,
dan konten yang berisi informasi pribadi pihak ketiga tanpa persetujuan tegas mereka, dan termasuk hyperlink atau lainnya, petunjuk untuk konten tersebut. Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Langkah penting yang harus dilakukan dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional ataupun secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Sekian kesimpulan dari illegal contents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.